karena cuknya sudah nggak aktif, kita harus klocok ini 3 kali. Ya, 3 kali begini baru on. Kita nyalakan. Mantap. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Jadi banyak teman-teman yang komen minta tips merawat mobil tua supaya bisa dipakai untuk road trip buat touring. Tipsnya bagaimana? Sebetulnya saya nggak begitu ahli masalah mobil, tapi kita akan share bagaimana pengalaman kita aja selama ini. Kalau ada salahnya dimaafkan, karena memang bukan ahli di bidang mobil, Bidang mesin. Apalagi. tapi kita share yang pengalaman kita selama ini. Jadi ikuti terus video kami. Check it out. Sedikit disclaimer, jadi video ini kita bikin buat kalian yang terpaksa harus beli mobil dengan dana yang seadanya. Misalnya dapat mobil bekas, mobil tua. Bukan untuk kalian yang pegang mobil baru tahun muda, bukan juga untuk kalian yang sudah pegang Motuba puluhan tahun, bukan. Ini hanya untuk pemula, karena keterbatasan dana tapi butuh mobil, dapatnya mobil bekas. Jadi seperti itu. Yang pertama harus dicek. Pertama kali saya contohkan mobil Daihatsu Sered ini, pertama kali dapat mobil itu yang harus dicek adalah timing belt. Timing belt itu paling penting. Harganya sekitar 300 ribuan, 300 lebih, itu yang orisinil. Saya sarankan untuk memakai yang orisinil kalau timing belt, karena bahaya kalau timing belt sampai putus itu udah setengah mesin, kita harus turun, biayanya akan banyak sekali. Jadi pertama timing belt. Yang kedua ganti oli, dicek ganti oli. Kita nggak tahu kapan pemakai yang sebelumnya ganti oli, kita harus ganti oli mesin. Itu yang paling pertama, sambil jalan, sambil dirasakan. Yang selanjutnya kita bersihkan dari tangki, jalur bensin, dari tangki sampai ke karburator itu semuanya dibersihkan. Tangkinya diturunkan, dibersihkan semuanya. Baru kita yakin kalau perjalanan bensin dari tangki ke karburator itu lancar. Itu paling penting di mobil karbu. Selanjutnya cek kelistrikan. Semua kelistrikan dicek, soket-soket, kabel yang sudah tua ya diganti, soket-soket yang udah kelihatannya tua diganti, terus oli transmisi diganti juga. Fan belt itu karena barangnya kelihatan, kalau masih kelihatan bagus dikencangkan dulu. Kalau sudah tidak dikencangkan masih bunyi diganti. Harganya paling berapa puluh ribu, 30 atau 40 ribu, itu nggak mahal. Itu yang pertama. Nah, bentuknya fan belt seperti ini. Kalau masih bagus, belum retak-retak tapi udah bunyi, ya dikencangkan. Di sini ditarik ke sana, bisa ditarik, jadi lebih kencang. Harganya paling 30 atau 40 ribu. Terus yang paling bisa dilihat dengan mata itu, dilihat ada rembes-rembes oli enggak. Biasanya di sambungan-sambungan seperti ini, sini ya, kebetulan ini punya kita kering semuanya, jadi ada rembes-rembes oli. Itu perlu curiga, kenapa bisa rembes ya. Terus cek oli mesin. Cek oli mesin, bisa ditarik dipsticknya. Ya, ini fullnya di sini masih bagus. Dimasukkan lagi.
Terus cek air radiator. Air radiator di tampungan dicek masih ada. Di sini kebetulan kita pakainya coolant, radiator coolant. Selanjutnya yang paling kelihatan itu aki. Aki dicek di sini. Kelihatan nggak ya? Di upper level. Di upper level. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau di bawah lower harus ditambah air aki. Terus kebersihan aki di soket-soketnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kotoran, kita bersihkan pakai sikat, nanti bersihkan. Kelihatan kalau aki kelihatan. Selanjutnya minyak rem. Sama, di sini ada minimal, ada maksimal. Ya, dicek. Masih penuh, masih oke, tutup. Lanjut, air wiper dicek. Oke. Terus cek masalah lampu depan, lampu sen, lampu rem, itu kita cek satu-satu. Terus cek tekanan ban. Tekanan ban biasanya saya pakainya di depan 35, di belakang 30. Karena mesin penggerak depan itu biasanya mesin lebih berat di depan, sedangkan kita nggak pernah ada punya penumpang. Coba kita cek tekanannya. Kita cek tekanannya. Ya, kelihatan nggak? 35 untuk depan. Belakang. (32). Jadi itu tadi perawatan harus kita lakukan tiap pagi. Kalau tiap pagi tidak bisa, ya minimal 2 hari sekali. Kita cek semuanya itu. Kalau semuanya itu sudah beres, saatnya kita bisa jalan. Nah, saat jalan yang paling umum diperhatikan di mobil tua itu bukan speedometer atau apa, tapi temperatur. Temperatur itu yang paling harus diperhatikan. Karena speedometer buat apa sih kita lari mobil tua juga berapa sih? Yang pertama temperatur, yang kedua voltmeter, pengisian akinya. Jadi kalau saya temperatur tuh maksimal di 1/4 biasanya. Kita coba nyalakan. Jadi ini harus selalu di bawah. Kalau saya biasanya maksimal di 1/4. Bensin ini di setel sama mekanik saya, itu full tanknya tuh hanya di 3/4. Di full tanknya 3/4. Karena apa? Karena kita perjalanan jauh, barangkali kita nggak nemu pom bensin, kita masih punya 1/4. Jadi saya di sini ini masih ada 1/4 tangki waktunya isi bensin. Jadi jangan sampai kehabisan bensin. Terus voltmeternya ada di 13.4, 13.5, itu masih bagus. Sambil jalan kita rasakan masalah kaki-kaki. Nanti ada sesuatu yang bunyi yang aneh, kita rasakan. Itu untuk perawatan sambil kita jalan. Dengarkan suara-suara aneh yang ada di mobil. Suara yang seharusnya tidak ada suara itu, ya kita cari itu apa. Kebanyakan di kaki-kaki, di understyle-nya. Kalau
Kalau saya pribadi biasa pakai mobil kalau bisa lost stang begini, mobil jalan lurus, berarti sudah enak. Nggak belok, nggak ada bunyi, untuk jalan maju nggak ada bunyi, ya, dari start pertama nggak ada bunyi, untuk jalan tidak ada bunyi, artinya understel aman, tidak ada kendala. Terus setelah jalan itu, yang biasa kita lakukan itu 2 jam, setiap 2 jam perjalanan kita harus berhenti. Jadi intervalnya seperti itu, setiap 2 jam berhenti 15 menit, 2 jam berhenti 15 menit. 15 menit itu kita gunakan, biasanya saya nggak pakai alas kaki, kita jalan-jalan supaya badan kita refresh, fokus kita kembali lebih bagus, mobil juga bisa istirahat. Setelah itu kita jalan lagi 2 jam. Jadi selama perjalanan kita kemarin itu 2 jam berhenti, 2 jam berhenti, 2 jam berhenti. Dan itu kita tidak merasa capek. Walaupun perjalanan dari pagi sampai malam itu kita nggak akan terasa capek karena kita selalu refresh. Kita jangan paksakan naik mobil sekali jalan 5 atau 6 jam, itu tidak bagus. Ya sekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan nggak akan bagus itu. Selanjutnya kita review alat-alat yang perlu kita bawa. Nah, ini saya taruh di sini biar kelihatan. Yang pertama kunci pas sama kunci ring. Itu satu set harus dibawa. Kunci shock. Yang paling fatal ya kunci roda, dongkrak. Itu paling penting. Segitiga pengaman jangan lupa. Busi, platina, sama sikring. Alat pengukur tekanan ban. Sama saya bawa itu tali, barangkali ada yang trouble atau kita trouble harus ditarik, kita sudah punya tali. Jangan lupa kita harus selalu cek juga tekanan angin di ban serepnya. Ban serepnya biasanya kita sering lupa nggak cek tekanan anginnya. Sewaktu kita mau pakai ban kita kempes, serepnya juga kempes, kan bahaya. Jadi kira-kira alatnya yang kita bawa cuma seperti ini. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagaimana tips-tips kita selama ini merawat Mbah Kakung, mobil tua kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Broken, don't ever forget you're golden.